Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu Sripo dan para Tribuners, siang ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa ini, yang berkaitan dengan pariwisata Sumatera Selatan. Ialah Bapak Sahrizal, Bapak Aufa Sahrizal Sarkomi. Yes. Selamat siang Pak. Selamat siang Bung Hadi, apa kabar? Baik, Pak Aufa ini adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel. Sebelum berlanjut ke obrolan nanti yang mengupas tuntas masalah pariwisata, kalau boleh tahu Pak dijelaskan ini Aufa Sahrizal Sarkomi ini menarik kayaknya ini Pak. Ya, ya gimana diceritakan? Itu nama alhamdulillah yang diberikan oleh orang tua. Ya. Jadi Aufa itu diambil dari bahasa Arab. Kalau arti sebenarnya itu adalah setia. Setia dan tepat janji. Wis, luar biasa. Makanya saya takut sekali kalau saya berjanji dengan orang. Ada satu tagline namanya cintai negerimu, kenali negerimu dan cintai negerimu, KNCN. Jadi kalau kita pengen mengenali negeri kita, ya mari kita kenali negeri kita dulu. Nanti kita mengenali negeri orang. Itu satu prinsip. Jadi dengan adanya KNCN ini didukung oleh BBI, maka insya Allah pariwisata kita akan bangkit, dan strateginya adalah kita harus meningkatkan promosi. Ya, itu salah satu. Kemudian kita harus jemput bola, dan kita harus bisa membaca target market kita siapa. Seperti itu. Pak, dengar-dengar juga akan diluncurkan sebuah kalender of event. Yes. Itu menyangkut event-event apa saja Pak, dan di mana saja? Ya, terima kasih. Jadi setiap tahun kita selalu menyusun kalender event, dan Sumsel ini memiliki 17 kabupaten kota. Iya. Maka dari itu, karena kita provinsi, kita mencoba bekerjasama dengan kabupaten kota untuk mereka segera mendaftarkan atau menginformasikan kepada kita untuk informasi apa saja yang akan digelar di daerah masing-masing. Jadi di 17 kabupaten kota. Nah, kalau kita kumpulkan semua, ini bisa lebih dari 200 event. Bisa 200. Kalau kita kumpulkan semua, tetapi kita harus seleksi. Kita harus melakukan seleksi atau kurasi terhadap event-event yang memang besar dan menarik. Salah satunya event itu paling tidak harus menarik wisatawan. Nah, kalau ini wisatawan domestik atau bisa mancanegara? Domestik, bisa mancanegara. Nah, kemudian event itu sendiri terdiri dari beragam. Ada event yang berkaitan dengan budaya. Ada event yang berkaitan dengan olahraga, ada event yang berkaitan dengan kuliner, ada event yang berkaitan dengan artinya potensi suatu daerah seperti kopi, makanya kita bikin festival kopi mengangkat. Ada event juga yang berkaitan dengan misalnya aircraft, ekonomi, misalnya UMKM dan semuanya. Ini semua kita combine dalam satu kegiatan seperti itu. Ada yang event yang berkaitan dengan wisata alam dan sebagainya. Jadi ini kita kemas, seperti kemarin Palembang sudah meluncing, dia ada 107 event. 107 untuk event. Di kota Palembang, saja. Nah, sedangkan kabupaten kota yang lain kita kumpulkan. Jadi hampir 200 lebih kalau misalnya kita mau terima. Tapi kita kurasi, sekarang sudah dapat kurang lebih sekitar 150 event untuk se-Sumatera Selatan. Dan insya Allah akan kita launching pada tanggal 26 Februari akan datang di kota Lubuk Linggau. Pak Aufa, kira-kira untuk segera membangkitkan wisata di Sumatera Selatan ini, bagaimana menghubungkan 150 event ini Pak? Apakah ada sebuah paket-paket untuk para wisatawan atau seperti apa gambarannya nanti Pak? Ya, jadi sekian ratus event itu tentunya dilaksanakan mulai bulan Januari sampai bulan Desember. Artinya dia tidak dalam satu waktu yang sama. Misalnya kita kelompokkan bulan Januari event apa saja, bulan Februari event apa saja, bulan Maret event apa saja. Dan ini kita informasikan kepada masyarakat dan melalui secara direct, mungkin melalui internet atau melalui website, atau melalui baliho, atau mungkin informasi. Bahkan kita sudah punya aplikasi yang namanya Giwang. Lah ini cerita menarik ini soal Giwang Pak. Gimana ceritanya ini Pak Aufa? Ya, jadi kami boleh mengatakan bahwa COVID adalah pembawa berkah bagi pariwisata, khususnya Sumatera Selatan. Kenapa? Dengan adanya COVID kan akhirnya sekarang semua orang beralih kepada teknologi. Semua informasi karena tidak digitalisasi. Semua informasi tidak bisa dilakukan secara langsung melalui digital.
Nah, termasuk kami, pariwisata tentu punya tugas Ya. bagaimana supaya pariwisata Sumsel ini dikenal orang. Seyogianya kita melakukan promosi, Ya. baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari terjadinya penyebaran COVID, Ya. salah satunya adalah menghindari kerumunan, Ya. adalah yang dikenal dengan physical distancing. Nah, sedangkan pariwisata ini identik dengan kumpulan orang banyak. Itu. Nah, artinya dengan adanya COVID ini otomatis pariwisata tidak bisa melakukan aktivitasnya, sehingga dampaknya adalah besar sekali. Terjadi di mana-mana kegiatan-kegiatan bisnis atau industri pariwisata seperti perhotelan, mereka terpaksa harus mengurangi pegawainya, mem-PHK, merumahkan, jadi bukan merumahkan pegawainya. Bahkan ada yang sempat harus menutup usaha, Benar, Pak. Ribuan baik juga. hotel maupun restoran. Iya. Otomatis ini kegiatan kepariwisataan ini menjadi terkendala. Dan itu bukan terjadi di Indonesia, di Sumatera Selatan saja, atau di Indonesia, bahkan dunia. Sehingga mengakibatkan siapapun itu yang selama ini hobinya, mungkin dia punya perencanaan untuk melakukan perjalanan wisata ke berbagai destinasi menjadi tertunda. Nah, ini dampak dari itu. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu Presiden sudah mencanangkan bahwa telah dihapuskannya PPKM. Pembatasan untuk kerumunan. Nah, ini merupakan suatu berita menarik bagi dunia kepariwisataan. Maka dari itu kita tahu bahwa walaupun pada waktu itu dunia pariwisata boleh dikatakan terpuruk, tetapi yang masih bertahan itu justru pariwisata. Dari sektor-sektor yang lain justru yang pariwisata. masih bertahan adalah pariwisata. Pak, ya. Nah, oleh karena itu kita tetap semangat, karena kegiatan pariwisata itu artinya kegiatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang untuk pergi ke suatu tempat, untuk meninggalkan kesehariannya untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Apakah backgroundnya ingin mempelajari budaya, mengunjungi sanak saudara, ataupun juga untuk berbisnis dan sebagainya. Nah, tentunya walaupun pada saat itu COVID, tapi aktivitas yang sifatnya di luar ruangan ini masih bisa dilakukan. Yang dibatasi adalah yang di dalam ruangan. Seperti itu. Terus Pak Aufa, kira-kira agar cepat bangkit wisata ini kembali ke normal kembali di Sumatera Selatan khususnya, apa kira-kira strategi yang dilakukan Pak Aufa? Ya, terima kasih Mas Adi. Jadi sesuai dengan arahan Presiden dan juga ditindaklanjuti oleh Menteri Pariwisata Bapak Sandiaga Uno, ada satu program namanya BBI. BBI artinya Bangga Berwisata di Indonesia Saja. Jadi dengan adanya tagline itu, program itu, maka sekarang semua destinasi, semua provinsi, semua kabupaten yang memiliki destinasi-destinasi, mereka berpacu untuk memperbaiki segala infrastruktur yang ada di daerah masing-masing dan gencar untuk mempromosikan potensi wisata masing-masing. Jadi kenapa BBI ini diluncurkan? Di samping memang kita Indonesia dengan 38 provinsinya sekarang, itu memang kita tidak kalah dengan destinasi-destinasi di luar negara, di lain negara. Bahkan ya kita tahu banyak orang-orang Eropa, orang ASEAN, mereka datang ke Indonesia gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya kita pun orang Indonesia. Kita tidak perlu kita harus wisata ke Eropa, karena kita banyak daerah-daerah yang justru lebih cantik dari negara-negara itu. Kalau kita hanya sekedar ingin merasakan bagaimana dinginnya salju, kita cukup pergi ke Irian Jaya. Di situ ada gunung salju abadi. Artinya untuk salju. Untuk daerah-daerah yang sejuk, yang nyaman dingin, ya kita ada Bandung. Pagar alam. Sumsel punya pagar alam, atau mungkin punya Brastagi di Medan. Dan juga berbagai destinasi yang mereka memiliki dataran tinggi. Jadi itu suhu yang tinggi. Dari budaya kita lebih kaya dari negara-negara lain. Apalagi kita punya 38 provinsi dengan beragam adat budayanya, justru itu menjadi daya tarik tersendiri. Nah, saya rasa kalaupun kita mencoba untuk mencintai negara, ada satu tagline namanya, cintai negerimu, kenali negerimu dan cintai negerimu, KNCN. Jadi kalau kita pengen mengenali negeri kita, ya mari kita kenali negeri kita dulu. Nanti kita mengenali negeri orang. Itu satu prinsip. Jadi dengan adanya KNCN ini didukung oleh BBI, maka insya Allah pariwisata kita akan bangkit, dan strateginya adalah kita harus meningkatkan promosi.
Promosi. Ya, itu salah satu. Kemudian kita harus jemput bola Ya. dan kita harus bisa membaca target market kita siapa. Seperti itu. Pak, dengar-dengar juga akan diluncurkan sebuah calendar of event. Yes. Itu menyangkut event-event apa saja, Pak? Dan di mana saja? Ya, terima kasih. Jadi setiap tahun kita selalu menyusun kalender event dan Sumsel ini memiliki 17 kabupaten kota. Iya. Maka dari itu karena kita provinsi, kita mencoba bekerjasama dengan kabupaten kota untuk mereka segera mendaftarkan atau menginformasikan kepada kita untuk informasi apa saja yang akan digelar di daerah masing-masing. Jadi di 17 kabupaten kota. Nah, kalau kita kumpulkan semua, ini bisa lebih dari 200 event. Bisa 200. Kalau kita kumpulkan semua. Tetapi kita harus seleksi. Kita harus melakukan seleksi atau kurasi terhadap event-event yang memang besar dan menarik. Salah satunya event itu paling tidak harus menarik wisatawan. Nah, kalau ini wisatawan domestik atau bisa domestik, bisa mancanegara. Oh, iya. Nah, kemudian event itu sendiri terdiri dari beragam. Ada event yang berkaitan dengan budaya, ada event yang berkaitan dengan olahraga, ada event yang berkaitan dengan kuliner, ada event yang berkaitan dengan artinya potensi suatu daerah seperti kopi, makanya kita bikin festival kopi mengangkat. Ada event juga yang berkaitan dengan misalnya ekrab, ekonomi, misalnya UMKM dan semuanya. Ini semua kita combine dalam satu kegiatan. Itu. Ada yang event yang berkaitan dengan wisata alam dan sebagainya. Jadi ini kita kemas, seperti kemarin Palembang sudah meluncing, dia ada 107 event. 107 untuk event. di kota Palembang, saja. Nah, sedangkan kabupaten kota yang lain kita kumpulkan. Jadi hampir 200 lebih kalau misalnya kita mau terima. Tapi kita kurasi sekarang sudah dapat kurang lebih sekitar 150 event untuk se-Sumatera Selatan. Dan insya Allah akan kita launching pada tanggal 26 Februari akan datang di kota Lubuk Linggau. Pak Ova, kira-kira untuk segera membangkitkan wisata di Sumatera Selatan ini, bagaimana menghubungkan 150 event ini, Pak? Apakah ada sebuah paket-paket untuk para wisatawan atau seperti apa gambarannya nanti, Pak? Ya. Jadi sekian ratus event itu tentunya dilaksanakan mulai bulan Januari sampai bulan Desember. Artinya dia tidak dalam satu waktu yang sama. Misalnya kita kelompokkan bulan Januari event apa saja, bulan Februari event apa saja, bulan Maret event apa saja. Dan ini kita informasikan kepada masyarakat dan melalui secara direct, mungkin melalui internet atau melalui website, atau melalui baliho atau mungkin informasi. Bahkan kita sudah punya aplikasi yang namanya Giwang. Lah ini cerita menarik ini soal Giwang, Pak. Gimana ceritanya ini, Pak Afan? Ya, jadi kami boleh mengatakan bahwa COVID adalah pembawa berkah bagi pariwisata, khususnya Sumatera Selatan. Kenapa? Dengan adanya COVID kan akhirnya sekarang semua orang beralih kepada teknologi. Semua informasi karena tidak digitalisasi. Semua informasi tidak bisa dilakukan secara langsung melalui digital. Nah, termasuk kami pariwisata tentu punya tugas bagaimana supaya pariwisata Sumsel ini dikenal orang. Sehingga kita melakukan promosi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tapi karena kita tidak melakukan secara langsung karena COVID, maka kita muncullah ide inovasi baru. Kita menciptakan sebuah inovasi melalui teknologi yang namanya Giwang itu singkatan dari Genta Informatif Wisata Andalan yang Nyaman dan Gembira. Apa kaitannya dengan wanita, Pak? Nah, Giwang itu kenapa kita ambil Giwang? Karena Giwang itu identik dengan kecantikan. Karena Giwang itu anting-anting kalau bahasa Jawa. Bahasa Palembang juga itu Giwang itu anting-anting. Nah, anting-anting pasti identik dengan kecantikan. Nah, kecantikan ini kita kaitkan dengan pariwisata. Nah, pariwisata Sumsel ini cantik. Pariwisata Sumsel ini indah. Nah, keindahan dan kecantikan kita ini tidak akan bisa dikenal orang kalau kita tidak promosikan. Oleh karena itu kita promosikan melalui aplikasi namanya Giwang. Dan satu kehebatan Giwang, sekali orang membuka Giwang aplikasi, maka semua informasi potensi apa saja yang ada di Sumatera Selatan, maka mereka bisa dapatkan di dalam aplikasi itu. Makanya kita bilang bahwa melalui Giwang Sumsel dalam satu genggaman. Luar biasa. Itu luar biasa. Apalagi yang pakai Giwang tadi digenggam, Pak. Jadi kenapa keistimewaan Giwang? Bahwa Giwang ini setelah orang buka aplikasi Giwang, misalnya mereka ingin tahu tentang kuliner. Mereka akan klik kuliner,
nanti kulinernya akan muncul, berbagai kuliner. Terus kulinernya dia akan dapatkan di mana? Misalnya mereka tahu tentang Musi Banyu Asin, dia akan klik Musi Banyu Asin. Apa saja yang ada dalam Musi Banyu Asin? Katakanlah kita ambil simpel saja di Palembang. Klik Palembang. Pengen tahu tentang pempek Lenggang. Betul. Klik pempek. Langsung Muncul pempek, berbagai macam pempek. Kemudian nanti kita akan tahu pempek ini dijual di mana, di toko apa. Nah, kita pengen tahu toko ini tempatnya di mana. Kita akan lengkapi dengan aplikasi Google Map. Sehingga para wisatawan tinggal klik Google Map, mereka akan dipandu sampai ke tujuan. Artinya ini sangat canggih dan kami harus bangga bahwa aplikasi Giwang sampai detik ini untuk namanya aplikasi yang di bidang pariwisata. Menteri Sandiaga Uno mengatakan bahwa Giwang adalah aplikasi yang terlengkap untuk saat ini. Luar biasa. Jadi kita bangga dong sebagai orang Sumatera Selatan bahwa kita punya aplikasi yang sangat lengkap seperti itu. Sumatera Selatan. Ini netizen, ini live loh. Jadi kalau netizen ada yang mau bertanya, nggak apa-apa langsung aja. Jadi sambil menunggu pertanyaan netizen, kawan-kawan, Pak Ova, kita berlanjut ya. Ya, jadi kembali lagi masalah Giwang. Tinggal kalau pengen tahu tentang Giwang, tinggal di Play Store saja, di semua handphone. Di semua handphone, di Play Store bisa di-download. Di Play Store dicari namanya Giwang Sumsel. Di-download, langsung akan dapatkan informasi tentang Giwang. Saya pernah punya pengalaman, teman saya dari Bali. Mereka mau pergi ke Sungsang, Banyu Asin. Dia tanya, Pak Ova, saya mau ke Banyu Asin. Saya mau ke desa Sungsang. Nah, dia bilang, ada nggak orang yang bisa bantu saya untuk memandu? Saya bilang, gampang. Sampai di Palembang, tinggal klik Giwang. Nanti cari Banyu Asin. Kabupaten Banyu Asin, cari namanya Sungsang. Langsung ada Google Map, cari Google Map, akan dipandu langsung. Alhamdulillah tanpa guide, dengan guide-nya Giwang dia sampai ke Sungsang. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Ini kehebatan dari Giwang ini. Jadi maka dari itu kita selalu membenahi dan bagaimana supaya Giwang ini terlalu update beritanya. Kita sudah menunjuk beberapa operator dari setiap kabupaten kota. Jadi setiap ada PIC-nya. Ada PIC-nya yang selalu mengupdate tentang informasi dari Giwang, setiap daerah yang dimasukkan di dalam Giwang. Dan ini juga bisa dimanfaatkan para teman-teman UMKM, para industri pariwisata untuk segera mendaftarkan dalam Giwang. Memperkenalkan produknya. Iya, produk mereka bisa dikenal dan itu free, tidak kita pungut biaya. Seperti itu. Kita membantu UMKM juga. Ya, Pak Ova. Pak Ova, ini kan sangat luar biasa nih, Pak Ova dengan dinas kebudayaan dan pariwisata Sumatera Selatan. Tapi bagaimanapun pariwisata itu kan harus didukung dengan transportasi. Betul. Nah, ini yang saya dengar ini kan penerbangan khususnya. Ini kan justru makin berkurang nih sejak COVID ini. Apa langkah-langkah Pak Ova agar transportasi ini bisa kembali normal sehingga mendukung pariwisata di Sumatera Selatan? Terima kasih Bung Hadi. Jadi maju mundurnya pariwisata ini tergantung namanya 3A. A pertama adalah amenitas, termasuk hotel, restoran dan sebagainya. A kedua adalah atraksi. A ketiga adalah aksesibilitas. Nah, pertanyaan Pak Hadi tadi berkaitan dengan aksesibilitas. Sebelum COVID, itu jalur penerbangan dari Sumatera Selatan, dari Bandara SMB 2, itu penerbangan dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam, bahkan sampai jam 11 malam. Itu jumlah penerbangan kurang lebih sekitar 110 penerbangan. Itu sebelum COVID. Sekarang untuk pergi dan datang itu kurang lebih sekitar 56-an penerbangan. Jadi selisih separuh, Pak. Hampir separuh penerbangan. Nah, itu akibat COVID. Tapi sayangnya sampai saat ini penerbangan itu belum dibuka kembali. Padahal kita tahu bahwa SMB 2 adalah salah satu airport internasional. Kenapa dibilang internasional? Karena sebelum COVID kita sempat menerima penerbangan langsung dari Singapura dan Malaysia. Karena COVID, penerbangan ditunda, termasuk penerbangan domestik dari Palembang dan ke berbagai destinasi yang ada di Nusantara. Nah, upaya yang kami lakukan, alhamdulillah, dengan dikomandani oleh Ibu Ketua DPRD, Ibu Anita, kami sudah melakukan pendekatan dengan ketiga menteri. Pertama, Menteri Ekonomi, kemudian kami diterima oleh Deputi, kemudian kedua Menteri Marves, Menko Marves, kami juga diterima oleh Deputi yang bergerak yang di bidang pariwisata. Dan ketiga kami ketemu langsung dengan Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya. Pak Budi Karya. Alhamdulillah dari hasil kunjungan kami sementara masih digodok, artinya dicarikan
jalan keluarnya, Jalan keluar. bagaimana supaya Sumatera Selatan bisa kembali dibuka untuk jalur penerbangan luar negeri dan jalur penerbangan domestik yang selama ini sudah terjadi. Dan alhamdulillah lagi kita sementara ini kita patut bersyukur, terutama bagi teman-teman travel agent yang bergerak di bidang haji dan umroh. Ya. Menteri Budi Karya untuk Menteri Perhubungan sudah merestui untuk penerbangan langsung dari Palembang ke Arab Saudi, baik itu ke Jeddah maupun ke Madinah. Dan ini merupakan sebuah, artinya informasi menarik buat teman-teman yang bergerak di bidang industri pariwisata untuk umroh dan haji. Nah, cuman sayangnya sampai saat ini belum ada yang mendaftarkan para travel agent, padahal Pak Menteri sudah membuka seluas-luasnya. Untuk tahun ini, Pak? Iya, untuk tahun ini dan seterusnya. Jadi unlimited. Mau berapa kali penerbangan saja silakan. Dan seharusnya ini segera dijemput bola oleh para pelaku pariwisata, khususnya para pihak travel agent untuk bergerak di bidang haji dan umroh untuk segera memanfaatkan fasilitas. Jadi mereka tidak perlu lagi lewat Transit Jakarta. Ya. Karena kalau lewat Jakarta pertama cost-nya akan lebih besar. Ya. Kemudian kasihan jemaah akan capek. Karena mereka harus transit ke Jakarta dulu, kadang waktunya panjang baru mereka terbang ke Arab Saudi. Jadi kami berharap informasi ini segera direspon oleh para teman-teman yang bergerak di industri travel agent, khususnya yang bergerak di umroh dan haji, untuk segera mendaftarkan kepada Menteri Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan untuk segera dibuka jalur penerbangan langsung dari Palembang ke Arab Saudi. Seperti ya, mudah-mudahan Pak ya, amin, lancar. Pak Ufa, meskipun dari transportasi Pak Ufa sudah berjuang dengan Ketua DPRD kita, Bu Anita, tapi adakah target kunjungan ke Sumatera Selatan sampai tahun 2023 ini Pak? Kira-kira? Kalau target pasti Pak. Ya. Jadi pertama kita berani membuat target sementara. Kalau kemarin kita boleh dikatakan kita tidak berani menargetkan karena tadi jalur penerbangan khususnya mancanegara ya. Kalau mancanegara itu kita susah mentargetkan karena kita tidak ada penerbangan langsung. Kalaupun ada, dia boleh dikatakan bukan lagi wisatawan mancanegara karena dia sudah pintu masuknya mungkin dari Jakarta, Bali, Surabaya. Jadi dia datang ke Sumsel sudah menjadi wisatawan domestik. Walaupun dia orang asing. Karena dia sudah lewat jalur domestik. Perhitungannya Pak. Perhitungannya. Kalau kita misalnya jalur wisatawan mancanegara memang dihitung dari wisatawan yang datang langsung ke daerah kita. Benar. Ya, jadi ada wisatawan asing sebagai wisatawan domestik, bisa wisatawan asing sebagai mancanegara. Jadi artinya wisatawan mancanegara pasti wisatawan asing. Tapi wisatawan asing belum tentu dia wisatawan mancanegara. Karena status pintu masuknya dari mana? Biasanya kadang-kadang mereka ke Bali dulu. Ke Bali dulu. Nah, jadi saya ilustrasikan supaya datanya konkret. Ini juga buat informasi buat teman-teman Badan Statistik ya. Misalnya ada wisatawan 100 orang nih dari Belanda. Dalam tahun 2023 misalnya. Dia masuk melalui pintu Jakarta, melalui bandara Soekarno-Hatta. Nah, kemudian 100 orang tadi yang namanya David, mungkin Charles atau siapa, dia bergerak lagi misalnya ke Jakarta. Tadinya dari Soekarno-Hatta di Banten pindah ke Jakarta. Jumlahnya tetap 100 orang. Nah, 100 orang nanti mungkin pindah lagi ke Bali atau pindah lagi ke Sumsel. Tapi jumlahnya tidak nama, cuma 100 orang. Artinya wisatawan mancanegara itu tetap 100 orang. Maka ini harus hati-hati kita memberikan data. Jadi bukan berarti orang asing yang ini langsung wisatawan mancanegara. Kita lihat dia pintu masuknya dari mana. Seperti itu. Benar. Nah, tapi alhamdulillah untuk domestik kita punya target, apalagi dengan aksesibilitas kita sudah bagus, sudah ada pintu tol, kita dari Lampung ini cukup sampai Palembang dengan 4 jam saja penerbangan. Kemudian kita juga punya jalur penerbangan yang cukup representatif, SMB 2. Kemudian ditambah lagi transportasi lain seperti LRT dan segala macam, ini menjadi daya tarik kita. Dan lagi Sumsel ini boleh dikatakan adalah surganya belanja bagi wisatawan. Sumsel ini wisata belanja, wisata kuliner. Jadi pempek, bagi orang-orang ya, bukan pempek saja, berbagai macam kuliner Sumsel ini sudah terkenal. Ada 4 kuliner yang terkenal, 5. Pempek dengan berbagai variannya, mie celor, martabak har, dengan pindang berbagai variannya, dan yang penting satu lagi, es kacang merah. Nah, ini kuliner yang harus dinikmati oleh wisatawan. Kalau belum menikmati 5 kuliner ini, maka orang belum sampai Palembang. Itu biasa. Pak Ova, kita bagaimanapun kan sosok Pak Ova ini sebelum jadi kepala dinas pun sudah dikenal.
Ya. terutama pada saat bekerja di TVRI. Nah, tentu tulur-tulur Seripo, tulur-tulur Tribun yang masih muda yang kebetulan melihat tayangan ini tentu ingin tahu kisah sukses dulu Pak Auffa. Mulai dari kecil, Pak. Dari kelahiran dari mana, Pak? Dari Batu Raja. Batu Raja. Bisa diceritain nggak? Saya lahir tanggal 14 Agustus tahun 1964 dari keluarga yang sederhana. Ya. Ayah saya hanya sebagai seorang pegawai negeri sipil, dan ibu saya ya artinya turut suami, seperti itu. Kalau kisah kecil, saya memang termasuk orang yang nggak bisa diam. Aktif. Jadi aktif, semua organisasi saya ikuti. Pramuka saya ikut dari siaga sampai menjadi KPD. Artinya tingkatan pramuka saya ikuti. Berbagai organisasi pemuda saya ikuti. Nah, sebenarnya saya sebelum jadi kepala dinas, itu saya background awalnya. Jadi saya SD sampai SMA itu di Batu Raja. SD sampai SMA SD 2 Teladan Batu Raja, SMP Saperius, kemudian SMA PGRI. Setelah itu saya melanjutkan kuliah ke Politeknik IPB. Alhamdulillah melalui jalur tanpa testing, undangan. Nah, setelah itu di sini mulai karir saya. Jadi pada waktu saya kuliah di IPB itu ikatan dinas. Oh, langsung ikatan dinas. Ikatan dinas, dan 6 bulan sebelum kita ditawarkan. Selesai sekolah ini ada tawaran kerjasama antara IPB dengan Dikmenjur waktu itu untuk mencari tenaga-tenaga pertanian yang akan ditugaskan menjadi guru pertanian di 16 kabupaten, di 16 provinsi. Nah, dulu kan susah cari kerja, Pak. Nah, jadi saya berpikir positif aja. Terima. Jadi ada tawaran menarik, saya akan ditawarkan selesai untuk menjadi guru pertanian. Akhirnya saya mendaftar dan saya terima. Jadi sebenarnya background saya sebagai pegawai negeri, saya dari guru. Oh, dari guru. Ya, tahun 87 saya selesai, saya langsung ditugaskan di SMK Pertanian Air Molek Riau. Tapi sebelumnya saya dititipkan di STM 2 Talu Kuantan. Nah, itu kemudian setelah singkat jadi guru, kurang lebih sekitar 4 tahun saya di sana. Terus saya pindah ke Sumatera Selatan. Balik kampung halaman dan juga tetap masih jadi guru. Nah, rupanya mungkin ada jalur untuk merubah nasib saya. Pada tahun 96 tiba-tiba ada pengumuman di TVRI, karena dulu kan belum ada TV yang lain, cuma TV masih aja. Eksklusif, Pak, ya. Masih barang mewah TVRI. Jadi ada penerimaan untuk penyiar TVRI. Ya mungkin karena saya hobi dalam dunia broadcast, dan saya dulu di Riau juga pernah buat radio amatir. Untuk jadi, lingkungan untuk sekolah lingkungan itu ya? Sekolah, judulnya Agrika Suara, di mana di situ dari awalnya untuk radio kita ngebreak saja pakai antena bentang itu, kita jadikan sebagai media untuk radio SW waktu itu, belum ada FM. Alhamdulillah disitulah mulai kecintaan saya dalam dunia broadcast. Nah, akhirnya saya kembali ke Palembang, ada tawaran untuk itu, saya mendaftar. Dari 120 pendaftar diterima ada kalau nggak salah sekitar 11 orang. Stop dulu, Pak Auffa, karena ada pertanyaan netizen. Baik. Nah, nanti kita lanjutkan, Pak. Pariwisata adalah pilar kemajuan daerah. Semoga destinasi daerah segera berbenah dan menstimulan UMKM. Ini mungkin dari UMKM ini. Dan sektor lain. Bagaimana upayanya nih, Pak Auffa? Dari Edo. Terima kasih Edo. Pertanyaan bagus sekali. Jadi kebetulan sekarang nomenklatur dari kementerian kita adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, memang di daerah-daerah macam-macam nomenklaturnya. Seperti kami masih namanya adalah Kebudayaan dan Pariwisata. Kalau bicara UMKM pasti lebih tepat mengena adalah tupoksinya dari Dinas Koperasi dan UMKM. Tetapi karena pariwisata di kementerian itu adalah berkaitan dengan ekonomi kreatif, maka otomatis kami juga di daerah harus ikut membantu mengembangkan ekonomi kreatif. Karena apa? Karena pariwisata pasti identik dengan peningkatan ekonomi. Karena di setiap kegiatan pariwisata pasti ada kegiatan ekonomi. Oleh karena itu setiap kegiatan pariwisata, setiap event kami pasti menggandeng para UMKM. UMKM kita aja. Bahkan saya sekarang dikenal sebagai kepala dinas endorse. Sering endorse, Pak, ya? Jadi teman-teman UMKM kalau sudah ada
pameran, mulai Pak Ova tolong di endorse produk saya. Jadi otomatis saya ya seperti Pak Gubernur ya. Jadi niat saya untuk membantu teman UMKM, saya harus endorse. Bukan terpaksa, saya harus membantu mereka dengan endorse. Yang mudah-mudahan dengan endorse itu UMKM akan menjadi terkenal. Artinya setiap event kami pasti akan menggandeng para UMKM untuk mereka ikut dalam kegiatan-kegiatan kami lakukan. Seperti itu upayanya. Dan satu lagi ya kita berusaha untuk ikut mempromosikan produk-produk UKM melalui kegiatan pariwisata. Jadi Edo, itulah jawaban dari Pak Ova. Jadi nggak usah khawatir, UMKM tetap mendapat tempat dalam pembangunan pariwisata nantinya. Bahkan kegiatan UMKM kita masukkan dalam kalender event. Apalagi dimasukkan dalam kalender event. Satu lagi ini Pak, ada dari Fadila. Pariwisata yang modern sekarang merambah ke dunia digital. Adakah program dari Disbudpar untuk mempromosikan aktif destinasi wisata melalui medsos Pak ini? Ya, ini tadi berarti Mbak Fadila baru masuk nih. Kalau dia kenal Giwang tadi. Jadi saya singkat saja jawab buat Mbak Fadila. Kalau Mbak Fadila ingin tahu tentang semua potensi di Sumatera Selatan, utamanya tentang potensi pariwisata, silakan Mbak Fadila download Giwang Sumsel di handphonenya, dan semua informasi tentang pariwisata melalui digital, Mbak Fadila akan dapatkan informasi dari Giwang itu. Nah, itu simpel saja. Fadila, klik Giwang. Ada di Play Store. Langsung akan dapat. Bahkan sampai dengan apapun yang Mbak Fadila akan ingin dapatkan akan ada di Giwang. Termasuk Mbak Fadila pengen pergi ke, misalnya belum pernah ke Pagar Alam. Nah, jadi ada apa saja di Pagar Alam? Baik itu kegiatan eventnya, kegiatan promosinya, kegiatan budayanya, kegiatan pariwisata, termasuk kulinernya. Dan bagaimana untuk mencapai Pagar Alam? Mbak Fadila akan dipandu dengan Google Map yang ada di Giwang. Ya, ini luar biasa Giwang. Jadi Pak Ova tadi sudah jawaban pertanyaan dari netizen. Kita kembali yang nerusin yang tadi Pak. Bapak dari Rio. Ya, saya pindah ke Palembang. Palembang. Tahun 96 ada pengumuman untuk akhirnya saya mendaftar. Alhamdulillah saya diterima sebagai newsreader waktu itu, pembaca berita. Pembaca berita. Karena suaranya kan intonasinya mungkin suaranya agak besar kali ya. Jadi saya jadi pembaca berita, dan untungnya waktu itu karena belum ada TV yang lain, jadi setiap 4:30 itu kita pasti ditunggu, karena itu adalah berita tentang Sumatera Selatan. Jadi saya mendapatkan dengan kawan-kawan yang lain, mendapatkan sesuai dengan jadwal, kita membacakan berita. Nah, keuntungan yang lain karena kita sebagai pembaca berita, berarti semua berita di Sumsel kita tahu lebih dulu. Karena sebelum kita membaca, kita baca dulu. Itu satu keuntungan. Kemudian yang kedua, akhirnya kita bisa mendapatkan berbagai informasi dan ya keuntungan lain kita dikenal. Seperti itu. Dan itu awalnya kita dikenal banyak orang, kita dekat dengan orang-orang penting. Apalagi kita ada acara talk show seperti ini, kadang-kadang narasumbernya adalah orang penting. Betul. Itu seperti itu. Nah, berikutnya tahun 2000 waktu itu masih gubernurnya Pak Rosian Arsan. Habis saya mewawancara beliau sebagai host, nggak tahu mungkin Allah memberikan jalan bagi saya. Disitulah awalnya saya berpindah karir. Dari guru saya berpindah ke sebagai pejabat struktural, sebagai pegawai di kantor gubernur. Nah, karena saya backgroundnya TV, saya ditempatkan di humas dan protokoler. Dari Pak dari guru tadi. Dari guru tadi ya. Dari Pak Rosian Pak. Iya, Pak Rosian waktu itu. Kemudian nasib bagus lagi pas zaman Pak Rosian, ada kegiatan semacam ada kunjungan dari berbagai duta besar dari berbagai negara, dan mungkin saya sedikit bisa berbahasa Komering, jadi mendampingi duta besar Inggris, duta besar mana, kan agak mirip bahasa Komering agak mirip bahasa Inggris kan? Iya betul. What, why the God? What itu kan apa bahasa Komering kan? Sama bahasa Inggris apa juga kan? What, why gitu. Jangan nenek moyang bahasa Inggris pernah Komering. Iya gitu. Makanya kalau ditanya bahasa Komering, what, why the God? Why itu kan air. God itu kan parit. What, why the God? Bagaimana air di parit? Kalau misalnya lagi kering nggak ada air, maka jawabnya komoro. Kemarau maksudnya. Jadi singkat cerita saya dipindahkan ke Pemprov dan sebagai protokol, dan saya dipercaya untuk mendampingi berbagai duta besar, dan terakhir saya mendampingi utusan dari negeri tetangga yaitu Malaysia. Disitulah saya mendapatkan kesempatan beasiswa
untuk melanjutkan pendidikan di Malaysia, Di tepatnya Malaysia. di Universiti Utara Malaysia. Iya, iya, iya. Nah, karena sampai di sana karena saya kan dari dulu IPB kan, backgroundnya IPB pertanian. Di situ saya nggak ada pertanian. Iya. Nah, saya keliling kampus, di situ ada tulisan Fakulti Pelancongan. Nah, pelancongan itu bahasa Malaysia adalah wisata. Iya, iya. Nah, karena selama saya mendampingi para duta besar, sering saya mengajak mereka ke berbagai destinasi wisata yang ada di kota Palembang. Saya pikir, wah ini bagus juga kalau saya ambil pariwisata, karena saya combine dengan background saya awal pertanian, jadi agrotourism. Oh, Nah, agrotourism. saya kaitkan Iya, seperti iya, itu. iya, Jadi benar-benar. ilmu pertanian saya dapat dan saya mendapatkan juga ilmu pariwisata. Nah, di situ awalnya selesai tahun 2000, mulai tahun 2023 sampai tahun 2025. Ada 3 semester lebih. Nah, sepulangnya saya langsung ditempatkan di Dinas Pariwisata. Jadi saya bergabung di perusahaan itu sejak tahun 2005. 2005 di pariwisata, Pak ya. Alhamdulillah 2005. Kemudian prinsip bagi saya adalah bekerja ikhlas dan tidak pernah menunda sebuah pekerjaan. Ya, betul. Kemudian selalu berprinsip ikutin arus tapi tidak terbawa arus. Ya. Artinya alhamdulillah tahun 2010 saya dipercaya untuk menjadi Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan kemudian pariwisata di Kabupaten Oku. Oh, pertama di Oku dulu, Ya, Pak. waktu itu saya pindah, zaman gubernurnya sudah Pak Alek Nurdin. Pak Alek Nurdin. Ya, saya dipindahkan ke sana. Kemudian 5 tahun saya di sana sampai 2015. Alhamdulillah satu prestasi yang saya dapatkan, saya berhasil bersama Arkeolog Nasional mengungkap sebuah peradaban manusia dengan ditemukannya kerangka manusia prasejarah yang usianya 4.000 tahun. 4.000 tahun ya, yang ditemukan di Gua Harimau di kawasan Kecamatan Semindang Aji, Desa Padang Bindu. Disitulah saya mulai berkarir lagi, mencoba serius membantu para Arkenas. Bahkan saya sempat dipercaya oleh Arkenas untuk menjadi salah satu narasumber di Kamboja untuk memaparkan bagaimana penemuan itu dan peran pemerintah terhadap penemuan kerangka manusia itu. Nah, sebelum saya pindah dari Oku, ya saya pun berjuang. Akhirnya di Oku sekarang sudah berdiri satu museum yang sangat besar. Itu mungkin museum terbesar kedua di Indonesia setelah Sangiran. Itu dinamakan Museum Harimau. Dan insya Allah bulan Juni akan datang ini akan diresmikan. Juni 2023? Ya, akan diresmikan. Dan itu salah satu perjuangan saya, walaupun dibangun saya sudah pindah. Tapi paling tidak sejarah mengatakan bahwa awalnya seperti itu. Dan legasinya. Dan saya bangga sekali. Artinya di Oku, tepatnya di desa kecil di tengah hutan, itu berdiri sebuah bangunan kokoh namanya Museum Harimau, dan di situ akan mendapatkan berbagai informasi berkaitan dengan manusia prasejarah, berkaitan dengan peradaban manusia. Berarti sebelum kerajaan Sriwijaya itu, Pak ya? Sudah ada. Ya, artinya kerangka itu, dan itu menarik sekali. Jadi menarik sekali, dan itu saya rasa salah satu aset aset Sumatera Selatan, aset nasional yang berada di Kabupaten Oku. Dan ini saya berharap artinya kepedulian dari berbagai pihak, pemerintah, masyarakat, maupun berbagai stakeholder untuk menjaga aset yang luar biasa. Luar biasa. Nah, ini setelah Pak itu tahun 2017 saya pindah ke Ogan Ilir. Kemudian tahun 2018 akhir saya pindah ke provinsi. Sampai sekarang. Insya Allah terus berlanjut. Amin. Tapi jujur ya saya katakan bahwa tentu perjalanan itu ya penuh dengan perjuangan, penuh onak dan duri, ya seperti itu. Tapi saya tidak pernah putus asa, karena tadi saya katakan bahasa komringnya adalah don't put it until tomorrow, what can you do today? Jadi jangan pernah menunda sebuah pekerjaan, lakukan apa yang bisa Anda lakukan hari ini. Jadi dengan itu saya tidak pernah menunda sebuah pekerjaan. Yang bisa saya lakukan, kalau bisa tidak, saya akan cari jalan keluarnya. Kemudian prinsip hidup lagi adalah boleh kita ikutin arus tapi tidak terbawa arus. Kenapa? Kalau mengikuti arus berarti kita tetap punya kendali. Kalau kita terbawa arus ibaratkan sebatang pohon yang terombang-ambing oleh gelombang, yang tidak punya prinsip, tidak punya kendali, nabrak sana nabrak sini. Tapi kalau kita ikutin arus, artinya pada saat nabrak ya kita belok atau ke kanan. Itu prinsip itu. Dan alhamdulillah itu jadi pegangan saya dalam setiap aktivitas kita. Luar biasa, Pak Aufa.
Pak Alfa sudah cerita dari masa kecil, remaja, kemudian sampai saat ini. Tentu Pak Alfa juga sudah cerita tadi ada sebuah perjuangan. Yes. Pak Alfa, bisa nggak minta inspirasi dari Pak Alfa tentang bagaimana sih anak-anak muda ini sehingga bisa sukses nantinya di kedepannya? Silakan Pak. Saya mengutip kalimat dari Buya Hamka. Ya. Kebahagiaan itu terletak pada kemenangan yang silih berganti. Dan kemenangan itu tidak akan Anda dapatkan atau Anda raih tanpa adanya sebuah perjuangan pengorbanan. Woi, dalam. Itu dalam. Ya. Nah, sebagai generasi muda, para milenial, kalau Anda ingin menjadi orang sukses, ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan. Baik. Tip pertama adalah, buatlah target dan goal dalam hidup Anda. Ya. Kita punya target, kita punya goal. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, selalulah berusaha untuk tampil ceria. Tampil ceria, full smile. Ya. Kenapa? Dengan kita tampil ceria, tampil smile, berarti kita akan berhadapan dengan orang dan selalu tampak gembira. Betul. Dan itu akan memberikan sebuah kepercayaan orang kepada kita. Ya. Energi positif. Energi positif. Kalau kita cemburu dengan ngadapin orang, wah ini orang susah. Ya. Ya kan? Kalau udah orang susah berarti wah ini bakal nyusahin saya gitu. Ya. Gitu kan? Ya, ya. Tapi kalau kita tampil ceria, Ya. terus senyum, kita ngadapin orang akan ikut ceria dengan Ikut kita. ceria. Nah, Dunia akan ikut dunia ceria. akan ikut ceria. Yang ketiga adalah bangun teamwork dalam sebuah aktivitas, kerjasama. Ya. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Benar. Ada satu saat kita tidak bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan dan kita butuh teman. Keempat adalah carilah teman-teman yang baik di sekitar kita. Karena teman-teman baik inilah akan membantu kita. Ya, betul. Saling bekerja sama. Nah, kemudian ya tanamlah sifat yang saling membantu. Saling membantu. Artinya kalau kita punya kelebihan, bantu yang lemah. Ya, betul. Kalau kita kurang, jangan malu untuk bertanya dengan yang lebih baik dari kita. Ya. Yang keenam, ini tip ini harus Ya, dicatat. tip-tip. Yang keenam adalah kita harus menjadi diri kita sendiri. Jangan niru-niru. Jangan pengen jadi orang lain, nggak bisa. Kita sudah ditakdirkan oleh Allah, inilah kita. Maka dari itu kita harus mengenali diri kita, Ya. mengenali kemampuan kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya. Jangan kita udah jelas kucing mau jadi singa, nggak bisa. Nah, Kucing ya kucing, singa ya singa. terlalu dipaksa. Nggak bisa dipaksa. Ya. Jadi jadilah diri kita, dan untuk bisa kita jadi diri kita pelajari diri kita, pahami kemampuan kita ada apa, kita punya apa, kita berbuat. Betul. Nah, berikutnya adalah hargai yang lemah. Ya, Jangan kita menjadi orang yang sombong. benar. Karena kita merasa hebat, kita kayaknya orang lemah, kita, wah kamu. Hijau. Ya. Tiga. Dan terakhir, jangan serakah. Itu. Ada satu lagi. Siap menanggung segala risiko. Tapi jangan konyol. Oh ya, Saya ilustrasikan saja. Bagaimana kita berani menghadapi risiko. benar. Saya ilustrasikan seekor tikus. Ya. Tikus, kalau makanannya sukanya apa? Keju. Sedangkan keju itu diletakkan pada jepitan perangkap. Ya, Kalau tikus makan itu pasti dia terperangkap. terperangkap. Sehingga tikus sudah tahu, ini resikonya kalau saya makan itu saya mati. Dia harus berpikir, bagaimana resiko saya hadapi, tapi saya tidak mati konyol. Ya. Saya ilustrasikan dalam bahasa Iya. gambar, tikus pakai helm. Oh, pernah ya bawa ilustrasi? Saya ilustrasikan, tikus pakai helm, Ya. sehingga dia masuk ke dalam jepitan itu, dia masuk jepitan bereaksi yang jepit helm. Helm. Dia tidak, lehernya nggak kena, dia Lolos. makan keju. Lolos ya. Artinya, ada resiko, tapi dia harus mencari Solusi. solusi. Bagaimana saya harus menghadapi risiko ini? Tapi target dan goal saya yang pertama tadi, Ya. harus saya capai. Ini loh. Yang terakhir, jangan serakah. Jangan serakah. Ya, kalau kita ada rezeki, ada Sedekah. kelebihan, berbagilah dengan. Itu prinsip itu. Kalau kita ingin jadi orang sukses. Ya. Wah, luar biasa itu netizen, para dulur Seripo dan Tribuners. Ya, yes. Terima kasih Pak Aufa Sarisal Sarkomi Terima kasih banyak Mas atas Adi. sharingnya baik tentang pariwisata dan terutama tentu saja untuk para netizen adalah prinsip Prinsip kehidupan. hidup ya. Karena bagaimanapun Pak Aufa juga mulai dari bawah, Yes. kemudian sampai saat ini. Saya pernah jual es balok, es anu loh. Punya kecil SD pernah jual es apa namanya, es mambo ya. Es lilin, Es mambo. lilin, ya. Es Wah, lilin. ini sangat luar biasa. Artinya saya pernah lakukan itu untuk apa namanya, Meraih cita-cita meraih tadi. cita-cita bagaimana saya bisa dapatkan uang jajan tapi tidak minta sama orang tua. Iya. Saya pernah bikin permen apa namanya, permen asam Ya. ya. Ya awalnya nakal juga nih. Iya. Nakal dan itu selalu
Ibu saya sering bingung, ini kemana nih asam yang saya beli? Sebentar habis asamnya. Rupanya saya pernah lihat orang jualan permen asam. Iya. Saya pikir bagus juga nih. Cuma simpel, asam Jawa itu dikasih Pakai gula, Iya. dibungkus dengan kertas yang warna-warni. Iya. Zaman itu zaman kecil kan. Iya, pernah Cuma karena saya makan. kita nggak ini, kita tidak merasa kita mencuri, karena di rumah ada ya sudah saya ambil aja asam di Iya. rumah. Tapi ibu saya bingung, Iya. ini kok asam Jawa ini habis terus gitu. Iya. Ini kenakalan masa kecil. Iya, tapi luar biasa. Itulah Tapi itu kreativitas. Kreativitas. Terus tadi kreativitas juga Pak ya, Iya. untuk anak muda ini ya. Betul. Jadi Betul. kita harus mencoba meng-create sesuatu. Iya. Tapi yang jangan ikuti cara saya Iya. ngambil asam di rumah tadi gitu ya. Ini cerita Iya, hidup iya. saja. Baik, terima kasih Pak Opa. Iya, sama-sama Mas Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya masih. Jadi ibu saya bingung kok asam Jawanya